Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang masuk ke bab al-fawat wal ihsar di halaman 311. Baik. Sudah ibu-ibu ngobrolnya? Setengah jam saya terlambat, sudah cukup ya. Baik, hadis 798. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qad uhsira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahalaqa ra'sahu wa jama'a nisa'ahu wa nahara hadiyahu hatta i'tamara 'aman qabila, rawahul Bukhari. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terhalang, lalu beliau mencukur rambut kepalanya, bercampur dengan istrinya, menyembeli kurbannya hingga umroh tahun depan. Riwayat Imam Bukhari. Sebelum saya terangkan hadis ini, dilihat footnote nomor 1 dulu. Hal ini terjadi dalam umroh Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah. Waktu itu penduduk Mekah melarang kaum muslimin menyempurnakan umroh pada tahun itu, dan mereka mengikat janji yang disebut dengan perdamaian Hudaybiyah. Maka Rasulullah SAW kembali lagi ke Mekah untuk melaksanakan umroh pada tahun berikutnya. Kembali kepada hadis, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW pada tahun 6 Hijriah sudah keluar dari Madinah menggunakan kain ihram, sudah niat di miqat, sudah lewat. Pas tiba di wilayah Hudaybiyah, beberapa kilometer saja dari kota Mekah, tiba-tiba saja orang-orang Mekah menahan Nabi SAW, nggak boleh masuk. Pokoknya dengan alasan apapun muslimin gak boleh masuk. Terjadilah sulh, kesepakatan antara Nabi SAW dengan orang-orang Mekah bahwasanya mereka gak boleh masuk, pokoknya muslimin tahun ini pulang ke Madinah, nanti tahun depan boleh umroh. Dan pada saat itu juga terjadi kesepakatan tidak boleh ada peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Mekah 10 tahun. Maka Nabi SAW pada saat itu sempat menerima wahyu bahwasanya disuruh pulang ke Madinah, dan perintah Jibril kepada Nabi SAW untuk mencukur rambutnya dan memotong hewan kurban, ya, karena orang batal umroh sudah terlanjur niat, ada dam, ada kurban yang harus disembelih. Maka yang terjadi adalah Nabi SAW sempat berkata kepada para sahabat, Allah telah memerintahkan saya untuk kembali ke Madinah. Waktu itu, ibu-ibu sekalian, sahabat-sahabat ini semuanya jengkel dengan orang-orang Quraisy. Jumlahnya waktu itu mereka sekitar 700 orang. Semuanya pakai baju ihram dan semua siap berperang. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, terutama dipimpin oleh Umar bin Khattab, lebih baik kita lawan aja ya Rasulullah. Ngotot aja masuk ke Mekah. Kalau mereka melawan, coba membunuh kita, kita melawan. Tapi Nabi SAW tidak mendengar, maksudnya tidak mengikuti pendapat Umar, karena memang Nabi SAW dapat wahyu, gitu kan? Nah, waktu Nabi SAW bilang kepada para sahabat, ayo sekarang kita diperintahkan cukur rambut kita, udah disuruh tahallul, belum umroh ya. Maka ini hukum pertama pada saat orang sudah terlanjur keluar, kayak misal ibu-ibu dan bapak sekalian berangkat ke umroh. Tidak, la qadarullah, pas lewat di miqat, gitu kan, di Jeddah, kemudian tentu sekitar berapa menit sebelum turun di Jeddah, sudah mau umroh, tiba-tiba terjadi misal ada peperangan, misal, ya, kemudian harus balik ke Indonesia, nggak bisa masuk ke Saudi. Maka pada saat itu, ya, yang paling pertama dilakukan adalah kita bertahallul, mencukur rambut. Kemudian yang kedua, kita berkurban, hewan kurban. Mungkin nanti dengan cara menyerahkan kepada
pihak-pihak yang bisa dikenal di sana dengan cara pada saat itu kalau terjadi tentunya berkurban di Saudinya, gitu kan. Kemudian pulang, ya, pulang ke negara kita. Setelah selesai, buka baju ihramnya kembali. Nabi SAW waktu itu bilang kepada para sahabat, ayo cukur rambut, karena Allah sudah memerintahkan itu. Ternyata para sahabat ini masih pada duduk, karena mereka berharap ada pergantian berita nih, disuruh serang aja Mekah, gitu kan. Nabi SAW masuk dalam kemahnya waktu itu, dan Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, yang kebetulan ikut bersama Nabi pada perjalanan itu. Lalu melihat Nabi SAW sedih, duduk berfikir dalam kemah, kata Ummu Salamah, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ada wahyu turun memerintahkan untuk memotong rambut, tahallul. Tapi para sahabat ini masih pada duduk, mereka masih berharap ada perubahan untuk bisa masuk ke Mekah. Maka kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya ini termasuk pelajaran besar juga bagaimana seorang istri yang bijaksana menuntun suaminya untuk bisa menjalankan atau menyempurnakan perintah agama. Ummu Salamah mengatakan radhiyallahu anha, ya Rasulullah, coba anda mulai dulu, anda sendiri yang cukur di depan mereka. Insya Allah dengan begitu mereka akan ikut. Maka Nabi SAW tersenyum dan mengatakan, inilah pendapat. Lalu beliau keluar, beliau panggil tukang cukurnya, lalu mencukur rambutnya gundul semua Nabi SAW. Maka para sahabat untuk melihat Nabi SAW sudah gundul, mereka segera mencukur kepala mereka. Sampai dalam beberapa riwayat dikatakan ada beberapa orang dari mereka yang kepalanya luka, karena takutnya jangan sampai mereka tidak mencontohi apa yang Nabi SAW perintahkan atau jalankan. Setelah selesai itu mereka balik ke Madinah. Jadi yang kita bisa ambil daripada hadis 798 adalah orang kalau pergi perjalanan umroh dan sudah niat, sudah lewat mikot, sudah pakai baju ihram, kemudian terhalang, ada halangan apa saja, kan gitu. Kalau tadi kasus Nabi SAW ditahan oleh orang-orang kafir, mungkin terjadi peperangan, mungkin terjadi badai, mungkin terjadi apa saja, banjir besar, kita nggak tahu. Misal kalau sampai terhalang, maka berarti tahallul, kemudian berkurban lalu balik, dan semua yang berurusan dengan ihram sudah lepas pada saat itu. Hadis 799, hadis kedua dalam bab ini, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Dhuba'ata binti Zubair bin Abdul Muttalib, faqalat ya Rasulullah inni uridul hajj wa ana syakiyah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني متفق عليه. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Duba'a bintu Az-Zubair atau binti Zubair bin Abdul Muttalib. Di sini untuk penulisan bahasa Indonesia ada beberapa yang perlu diperbaikin ya. Jadi di sini Duba'a itu yang L-nya diganti dengan H. Ini kan dot ya, dalam bahasa Arab, lihat ya, ke rumah, kalau DL itu susah dibaca, ya. L-nya diganti dengan H. Coba gimana cara bacanya kalau D sama L tuh? Susah. Nah kalau dot itu dalam bahasa Indonesia tulisannya DH, itu diganti H. Kemudian Duba'a ini bukan bintu tapi binti, ya. U-nya diganti dengan I. Kemudian binti Az-Zubair, kemudian ini ibnunya diganti jadi bin, diganti jadi bin. Di dalam bahasa Arab ibu-ibu sekalian, kalau kita menulis nama, misal nama saya Khalid bin Z, gitu kan? Maka kalau perempuan Aisyah misalnya binti Muhammad misalnya. Nah, kalau dia satu baris bersambung antara nama anak dengan ayah, ditulisnya bin kalau laki-laki, binti kalau perempuan. Tapi kalau dia pisah paragraf, pisah baris, misal nama saya Khalid, ditulis di ujung baris gitu kan. Misal telah keluar dari rumah Khalid, pas ditulis binnya sama ayah saya di bawah nyambungnya, di baris yang kedua. Maka ini tulisnya ibnu, Khalid ibnu Zaid. Faham ya? Jadi bukan lagi bin, karena nama ayah dan nama anak terpisah baris. Itu dalam grammar bahasa Arab begitu cara nulisnya.
Nah kalau seperti ini nggak bisa, nama ayah sama nama anak sama ayah satu baris, mestinya bukan ibnu, ya tapi bin, ya. Walaupun di sini Az-Zubairnya alnya itu ada di atas sebenarnya, tapi mestinya memang dia Az-Zubair itu sudah nyambung karena al sama Zubair itu harus bersambung semestinya, satu nama ya, kan namanya dia Zubair. Sama juga dengan perempuan ya. Kalau misalnya setelah keluar dari rumah Aisyah binti Muhammad misal, satu baris ya. Tapi ternyata pas di ujung Aisyah, terus nama Muhammadnya harus di baris kedua, diganti bintinya menjadi ibnah. Ya. Kalau laki-laki ibnu, perempuan ibnah, ibnatun. Ya. Ini contohnya. Sama juga kalau namanya ayah, namanya anak dihapus. Misal Abdullah ibn Umar, ya, Abdullah bin Umar, gitu kan? Nah, kalau Abdullahnya dihilangkan, maka dibilang ibnu Umar. Itu juga menggunakan ibnu, bukan bin. Jelas ya? Baik, ini cara penulisan saja. Dikatakan di sini berkata, waktu Nabi SAW ada di rumahnya Duba'a ini, berkatalah si Duba'a tadi, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini ingin menunaikan haji, namun aku sakit. Nabi SAW bersabda, namun aku sakit, sakit kasih titik ya. Setelah sakit itu tidak ada titik, kasih titik. Nabi SAW bersabda, berhajilah dan tetapkanlah syarat, maksudnya dalam diri kamu sendiri kasih syaratnya. Apa itu? Dengan mengucapkan mestinya bahwa tempat tahallulku ialah di mana aku terhalang. Muttafaqun alaih. Baik, perlu kita tahu dulu satu hal atau beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, Duba'a ini adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupu Nabi. Duba'a ini anaknya Zubair. Zubair ini saudara kandungnya Abdullah, ayahnya Nabi. Jadi ini sepupu langsung Nabi, anak pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepupu satu kali. Begitu ketemu dengan Nabi, mau haji, perempuan ini bilang, sepupu Nabi bilang, saya mau haji ya Rasulullah. Baik, pelajaran yang kedua, ini selain sepupu Nabi, juga Duba ini memberikan pelajaran kepada kita. Dia kebetulan sakit. Sebagian ulama hadis mengatakan sakitnya ini memang sakit yang agak parah. Sehingga dia khawatir, kalau dia pergi haji, di tengah jalan kambuh, parah, nggak bisa lanjutin. Dia harus pulang. Jadi bukan cuma sekedar sakit flu, demam, bukan, tapi sakit-sakit yang parah, yang memang dia khawatirkan di tengah jalan dia nggak bisa lanjutin, harus pulang. Ini yang kedua, berarti termasuk penghalang selain perang, badai, halangan, termasuk orang yang sakit. Dia sudah niat, sudah pakai ihram, keluar, udah lewat miqat, ternyata sakit. Bagaimana caranya? Nah seperti ini hukumnya. Ada orang pergi haji misalnya. Pas sampai di sana sakit parah, udah harus dipulangkan. Misal contoh, ya udah berarti kasusnya sama, tahallul, kurban 1 ekor kambing, pulang, udah nggak ada masalah dipulangkan, seperti itu. Enggak, itu sudah tergantung niat dia, tapi dia sudah tidak jadi haji. Bisa biasanya dibadalkan haji. Jadi dengan cara dikasih uang gitu kan, ke uang misalnya perbekalan dia berapa. Kalau travel biasa sudah ada kerjasama itu. Kalau misalnya ada orang pas pergi haji ke sana sudah umroh, misal dia haji tamattu ya, kemudian dia meninggal. Nah anggaran umroh dia itu biasanya sama travel dikasih ke mahasiswa di sana. Jadi ada mahasiswa dipanggil, ini kamu mau nggak hajikan orang ini sudah meninggal. Anggaran dia yang dibayar travel sekian, ini kamu ambil. Jadi bisa dibadal haji, ya bisa dibadal hajikan. Dan ini memang dibolehkan dalam agama Islam ya. Kan sudah pernah saya sampaikan kan, saya iklanin juga ke ibu-ibu sekalian ya. Kalau ada yang mau badalkan orang tuanya atau kerabatnya sudah meninggal bisa melalui saya nanti. Jadi kalau haji itu sekitar $1.500, ya 1.500 kadang-kadang sampai $2.000 maksimal. Itu nanti dikasih ke mahasiswa di sana untuk biaya dia selama haji. Nanti dia hajiin atas nama kerabat kita yang sudah meninggal itu. Itu bisa dilakukan. Jadi kalau kita tidak bisa pergi haji, bisa kita siapin uang sekitar 15 sampai 20 juta kalau kursnya 10.000 rupiah ya.
itu insya Allah sudah bisa dihajikan. Baik, ini pelajaran yang kedua, bahwasanya kalau terhalang termasuk dengan sakit boleh pulang. Yang ketiga, ini yang penting ibu-ibu sekalian. Jadi kalau ibu berangkat umroh atau haji, kemudian khawatir, ada kekhawatiran. Kan kalau sekarang kita umroh, alhamdulillah tidak ada kekhawatiran ya, karena kondisi aman. Lain kalau ajal lain. Tapi kalau misalnya memang kita sakit keras asalnya, atau seperti kasus tahun 1990 waktu Irak nyerang Saudi, kan gitu. Itu kan banyak pesawat yang sudah berangkat balik karena khawatir kena rudal, gitu kan. Maka mereka kembali. Nah, kalau ada hal-hal yang sifatnya nanti kita kayaknya nih ada kemungkinan berangkat sampai ada kemungkinan tidak nih, maka kita dianjurkan membaca doa, gitu kan. Ini sebagian ulama bilang bisa bahasa Arab, bisa di bahasa Indonesia kan kalau tidak hafal, tapi bahasa Arabnya begini, seperti disebutkan di sini. Wa anna mahalli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahallulku di tempat yang aku terhalang. Jadi kita bahasakan begitu. Wa anna mahalli haitsu habastani, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis ini. Jadi kalau sampai terhalang langsung bisa tahallul di tempat situ. Nomor 800, dan ini bab terakhir dalam masalah haji. Wa an Ikrimata anil Hajjaj bin Amr an Hajjaj bin Amr al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kusira aw arija faqad halla wa alaihi al-hajj min qabil. Qala Ikrimah sa'altu Ibnu Abbasin wa Aba Hurairata an dzalika faqala sadaqa. Rawahul khamsa wa hassanahu at-Tirmidzi. Dari Ikrimah dari Al-Hajjaj bin Amr Al-Ansari radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang patah kakinya atau pincang. Di sini sebenarnya bukan patah kaki ya. Siapa yang terjadi patah tulang ya, lebih tepatnya. Jadi bisa patah tangan, bisa patah kaki, ya pokoknya tulangnya bermasalah. Mungkin karena tabrakan, kan gitu. Mungkin karena jatuh, bisa terjadi. Atau dia tiba-tiba pincang. Ya. Jadi bukan dasarnya pincang yang sudah bisa jalan, tidak. Tiba-tiba dia kakinya tadi misal kasus diinjak mobil atau apa saja, itu sudah nggak bisa, baik itu patah tulang atau memang jadi pincang, maka ia boleh tahallul pada saat itu kalau sudah niat, sudah pakai baju ihram, dan ia wajib haji tahun depan kalau tidak bisa ngelanjutin. Kalau masih bisa ngelanjutin, alhamdulillah. Tentu ulama juga mengatakan di sini ibu-ibu sekalian, di zaman sekarang sama zaman dulu agak beda, karena zaman dulu kan masih susah sekali untuk penanganan ya. Sekarang orang kalau keselio misalnya, bisa saja orang sudah pakai beragam macam obat, balsem, bisa dibungkus, ya diperban, segala macam cara bisa dilakukan sekarang sehingga orang itu bisa saja pergi haji. Kalau zaman dulu tuh kerepotan, memang mereka nggak bisa, apalagi perjalanannya susah pakai unta. Siapa yang mau urus dia gitu? Belum urus kendaraannya, belum urus diri sendiri, belum urus orang yang sakit, kan? Nggak ada tim medis khusus. Masing-masing orang pergi haji pada zaman dulu tuh ya pergi haji sendiri. Nggak kayak kita sekarang, jemaah haji sudah disiapin sama dokternya gitu kan, ada pimpinan kloternya, ada segala. Tuh zaman dulu nggak, mana ada begitu. Orang yang haji sendiri, maka juga dia urus dirinya sendiri. Tentu saja keadaan seperti ini itu sudah semestinya memang dianjurkan untuk tidak ikut haji, dia pulang aja, dia berobat di kota dia atau di negeri dia gitu kan. Di sini dikatakan tapi dia wajib haji tahun depan. Ada hukum syar'i. Ikrimah berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abbas dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma tentang hadis tersebut, mereka berdua menjawab benar. Riwayatkan Imam 5, hadis hasan menurut Tirmidzi. Hadis hasan menurut Tirmidzi. Baik, alhamdulillah sampai sini bab haji sudah selesai. Sebelum pindah ke kitab baru jual beli, ada yang mau bertanya masalah umroh dan haji? Sudah hafal semua? Alhamdulillah. Soalnya 2 Kamis yang lalu ini sambil saya jelasin hadis panjangnya sambil ada yang tunduk, ada yang ngantuk, ada yang bab hajinya panjang kemarin ya. Baik, sudah ya, kita masuk ke jual beli ya.
Silakan yang di belakang. Saya nggak dengar. Kejauhan. Dalam masa iddah. Masa iddah. Baik, masa iddah ini tergantung masa iddah apa. Kalau masa iddah perceraian, maka boleh saja. Karena masa iddah perceraian ya, baik itu tolak raj'i gitu kan, atau tolak bayyin, tolak yang masih bisa kembali dengan 2 kali cerai. Misal suami mengatakan saya ceraikan kamu, terjadi cerai 1 kan, saya ceraikan kamu lagi, terjadi lagi, kemudian yang kedua, itu namanya tolak raj'i, mereka masih boleh kembali. Masa iddahnya 3 kali masa haid gitu kan. Nah pada saat mereka kembali saling baikan pada saat itu, walaupun tidak nikah lagi, yang penting semasa 3 kali masa haid berarti sudah selesai, udah dianggap suami istri kembali. Tapi kalau tolak bayyin adalah tolak yang ketiga dari ucapan suami gitu kan, yang akhirnya menjadikan tidak halal lagi si perempuan tadi untuk dia kecuali nikah sama laki-laki lain dengan pernikahan yang normal. Kalau cerai lagi dengan suami yang kedua, itu baru terbuka variabel hukum boleh kembali ke suami yang pertama, tapi tidak boleh direkayasa. Karena kalau direkayasa, maka ada hadis Nabi yang mengatakan Allah melaknat al-muhallil wal muhallal lahu. Allah melaknat laki-laki yang sengaja merekayasa pernikahan istrinya dengan temannya. Kamu nikahi istri saya ya, karena sudah 3 kali saya ceraikan, kamu begitu setelah akad nikah langsung ceraikan agar bisa kembali ke saya. Ini nggak boleh, dilaknat. Jadi pernikahan itu pernikahan yang sah memang dengan laki-laki yang kedua. Kalau terjadi masalah, gitu kan, cerai, baru terbuka variabel ke suami ini. Nah kalau tolak bayyin juga ini yang saya ketahui sama, iddahnya 3 bulan untuk mengetahui apa memang tidak ada benih atau ada benih dari si laki-laki. Karena kalau dalam kondisi hamil nggak boleh nikah wanita itu kan. Jadi kata Nabi SAW, janganlah seseorang diantara kalian menimpahkan benih di atas benih saudaranya. Jadi kalau lagi hamil nggak boleh lagi ada laki-laki sampai perempuan itu selesai melahirkan, dipastikan rahimnya suci setelah nifas, baru boleh menikah dengan laki-laki baru, gitu kan? Ini kalau iddah perceraian. Kalau iddah meninggal suami, ini nggak boleh bu, 4 bulan 10 hari, nggak boleh. Ini bahkan tidak boleh aktivitas di luar rumah kecuali darurat. Jangankan safar, umrah atau haji, keluar rumah saja itu kecuali darurat sekali, baru boleh, gitu kan? Kalau enggak dianjurkan di rumah selama 4 bulan 10 hari. Ini berbeda. Kalau iddah meninggal suami nggak dibolehkan. Dan di sini ulama mengatakan hikmah yang paling besar dengan meninggalnya suami itu adalah si istri tadi lebih banyak beribadah kepada Allah SWT, bermuhasabah, bisa saja juga dia meninggal dalam masa iddahnya. Jadi dia mengambil pelajaran pada saat itu. Dia memperbaiki muhasabah dirinya dalam 4 bulan 10 hari itu. Jelas bu ya yang bertanya? Tetap, jadi bukan masalah kasus dia hamil atau tidak bu. Ya salah satunya itu, salah satu. Tapi hukum syar'i adalah dianjurkan. Allah mengatakan dalam Al-Quran begini, salah satu kuru ini maksudnya 3 kali masa haid. Sebagian ulama mengatakan kalau dia sudah manufos maka dia menunggu tetap 3 bulan karena sudah tidak ada haid kasusnya. Nah salah satu hikmahnya ulama bilang kalau sampai dia hamil, gitu kan, sehingga tidak terbenahi lagi, gitu. Ya, kurang lebih begitu. Yaitu masuk dalam bab darurat yang dibolehkan. Misal dia punya majelis taklim rutin, majelis ilmu, dan itu tidak jauh, bukan keluar kota. Dia masuk di majelis ilmu, belajar, kemudian dia pulang ke rumahnya. Ini masih ada yang membolehkan di masa iddah itu ya, masuk dalam bab darurat. Atau misal seorang, contoh yang lain banyak. Misal seorang ibu suaminya meninggal, dia punya anak masih kecil-kecil. Kalau dia tidak keluar bekerja, maka nggak ada yang biayai anak-anaknya. Suaminya nggak tinggalin warisan, misal orang susah. Kalau ada warisan itu lain, tidak boleh karena sudah tercukupi. Tapi dia tidak punya nafkah, dari mana? Dia harus bekerja misalnya. Dia luangkan waktu untuk bekerja beberapa jam lalu dia kembali untuk menghidupi anaknya, itu juga termasuk dalam bab darurat. Bab darurat gitu kan. Ya, kemudian contoh dia sakit, dia harus ke rumah sakit. Dokter, tidak bisa.
Kalau dia di rumah maka akan sulit, maka itu termasuk darurat. Itu semua yang dibolehkan. Tapi yang umum-umum, kunjungin teman, apalah, apalagi kalau sampai ke pasar, waduh macam-macam ini. Banyak saya dapat informasi ibu-ibu di pengajian begitu, karena mereka belum tahu suaminya baru meninggal seminggu yang lalu, sudah keluar sana sini, gitu. Itu nggak boleh hukum. Dia orang punya, tapi dia seorang dokter, jadi nggak bisa 3 bulan ya, apa namanya, nunggu gimana terusnya? Enggak kan, iya dia itu darurat. Dia dokter soalnya. Dia tidak apa, itu kan profesi, sama masuk sama itu. Jadi yang penting gini, misal si dokter ini praktek jam 7 sampai jam 9, udah dia keluar pada saat itu. Lalu dia kembali. Jadi kasus menahan diri di rumah ini memang hukum syar'i. Itu hukum syar'i bagi semua wanita muslimah itu kan pada saat suaminya meninggal. Memang begitu, poinnya begitu memang. Ya, perintahnya agama begitu. Ada lagi? Ini yang saya tanya, kalau ada yang punya masalah haji, jangan kecerai lagi. Ibu-ibu ini kalau sudah cerai, nikah, ini wah ini cepat sekali, warisan. Udah ya? Ada dalilnya Bu. Ya, di awal bab haji saya sudah jelaskan. Itu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ada seorang sahabat Nabi berkata, ya Rasulullah, ayah saya itu sudah sangat tua, nggak bisa lagi mengadakan perjalanan, gitu kan? Ada riwayatnya yang mengatakan sudah meninggal dunia. Tapi yang jelas riwayat ini menjelaskan ada uzur. Ini, yang riwayat pertama ini adalah sudah tidak mampu perjalanan, sudah tidak mampu keluar kota. Apakah boleh kata anaknya ini saya menghajikan dan mengumrohkan? Kata Nabi SAW, haji dan umrohkanlah. Ini malah sahabiat Nabi perempuan yang bertanya. Hadis yang lain kalau tentang orang yang sudah mati boleh dihajikan itu hadis Bukhari juga. Ada seorang sahabat Nabi waktu lagi di Miqat, di tempat niat di Zulkhilaifah Madinah, waktu Nabi SAW mau haji, tiba-tiba dia di sebelah Nabi bilang begini, labbaik Allahumma hajjan an syubrumati. Ya Allah, saya menjawab panggilan hajimu untuk Syubrumah. Syubrumah ini ulama hadis bilang adalah nama keluarganya yang sudah meninggal. Terbukti kata Nabi SAW, apakah kau sudah pernah haji buat dirimu sehingga kau hajikan untuk Syubrumahmu, untuk orang yang sudah meninggal dari kerabatmu? Dia bilang belum ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, haji dulu buat dirimu, baru kamu haji buat kerabatmu yang sudah meninggal. Jadi hadisnya jelas, dua-duanya hadis Bukhari membolehkan. Orang yang sudah tidak mampu lagi, orang tua kita sudah lumpuh, memang kita mau umrohkan, mau hajikan itu boleh, termasuk juga dengan orang yang sudah meninggal. Ustaz, tapi kalau itu kan keluarga, anaknya, saudaranya, bapaknya. Enggak masalah siapapun. Boleh. Ya, jadi ulama bilang kalau seandainya kerabat saja dibolehkan, berarti terbuka untuk pintu orang lain. Kalau orang yang terdekat dibolehkan, berarti yang jauh itu lebih terbuka lagi. Gitu. Ya. Waalaikumsalam. Melanjut Bu, ngelanjut nggak apa-apa. Itu secara medis memang haid atau karena terjadi pendarahan itu kan butuh dibahas ya. Kalau itu karena masalah luka, pendarahan itu nggak ada hubungannya, lanjut saja. Tapi kalau itu dipastikan memang bahwasanya itu adalah darah haid kan gitu, yang memang kebetulan keluar, kemudian dia berhenti, ya kasusnya sama tadi, mandi, kemudian kembali lagi. Nah, di sini saya pernah rincikan di awal bab haji waktu kita bahas yang pernah ada istri Abu Bakar radhiyallahu anhuma itu pas masa-masa akhir masa nifasnya. Lalu waktu Nabi mau haji dia mau ikut. Kata Nabi SAW, mandilah, ya, ini masih nifas dia ya, mandilah.
kemudian disuruh berihram, lalu pergi haji bersama Nabi SAW. Dalam kondisi dia nifas ya, itu dibolehkan dalam perjalanan. Jadi ibu-ibu kalau lagi haid, boleh niat mau umroh nih, baik niat pakai baju ihram boleh, tapi tidak memulai tawaf sampai selesai haidnya, sampai selesai nifasnya, tapi pergi perjalanan boleh. Nah, sama kasusnya kalau lagi umroh, ya kan, pas mau masuk Masjid Haram, mau tawaf, haid. Bagaimana? Ya dia tunda. Mungkin dia sekarang minum obat, ya nih, yang untuk memberhentikan haidnya boleh. Dia mandi, kemudian dia keluar dari Mekah kembali, ya, untuk niat baru dia masuk umroh. Beda kasusnya kalau seandainya ibu lagi tawaf, selesai sholat di belakang makam Ibrahim, pas masuk sa'i, netes darah haidnya. Apakah dilanjutin umrohnya? Lanjut. Kenapa? Karena sa'i tidak wajib bersuci. Dalam kondisi sa'i, ibu nggak wajib punya wudu. Kemarin kebetulan ada kasus tuh, waktu saya lagi bimbing umroh, ada ibu-ibu di pengajian saya bilang, Ustadz di travel sebelah ini ada teman saya, dan teman saya ini pas dia masuk ke sa'i, netes darah haidnya. Gimana umrohnya, lanjutin nggak? Saya tanyain kepada beberapa syekh waktu itu di sana. Salah seorang syekh mengajar di Masjid Nabawi, lalu saya tanyakin kepada beliau bilang itu tetap dilanjutin umrohnya karena sa'i tidak wajib dalam keadaan suci. Berarti wanita haid boleh sa'i, gitu kan? Sa'i boleh, tapi tawaf nggak boleh karena tawaf wajib punya wudu, wajib bersuci. Ya, sama dengan sholat. Kalau tawaf itu berarti tidak boleh dikerjakan dalam kondisi ada haid dan ada nifas. Gitu Bu ya. Ada lagi? Ya. Enggak kedengaran. Saya enggak, terus terang enggak tangkap. Kasih mic dong. Ya. Enggak, jadi ditunda, bisa ditunda kan gini. Sudah niat, sudah ihram. Begitu tiba di hotel, netes darah haidnya. Dia mau lanjutin rukun yang ketiga, kan rukun umroh kan 5 yang saya jelasin. Ada niat, ihram, tawaf, sa'i, tahallul, kan gitu. Orang sudah jalankan niat, sudah jalankan ihram. Pas mau tawaf, haid. Maka di sini dia enggak, di sini dia kasusnya adalah dia tunggu. Ya, dia tunggu, haid itu membatalkan. Jadi haid itu membatalkan niatnya dan ihramnya. Dia seperti misalnya ibu lagi mau sholat, begitu mau sholat netes darah haidnya, kan wudunya batal, otomatis. Nah niatnya sama ihramnya jadi batal karena adanya itu. Dia tidak, bukan berarti dia tunggu haid lalu kemudian tinggal tawaf, enggak. Karena dianggap ini dia harus ulangin semua, satu rangkaian, gitu ya. Nah, kita mandi kan. Nah, sebelum kita berniat untuk umroh, boleh nggak kita pakai wangian? Atau kita mandinya dengan sabun wangi, dengan odol yang berbau? Selama belum niat di mikot, boleh. Jadi berarti boleh dong kita bajunya kita di itu? Boleh. Yang tidak boleh kalau sudah niat. Iya, lewat mikot. Jadi kalau sebelum ibu dari Jakarta, saya bahkan jemaah saya, ini jemaah saya pribadi ya, kalau lagi mau umroh dan memang saat itu program kita masuk ke Mekah dulu, berarti kan dari Jakarta nanti niatnya di atas pesawat, gitu kan? Nah, kalau ini saya selalu anjurkan mandi ihramnya di Jakarta. Jadi cukur bulunya, kemudian potong kukuhnya, mandi ihramnya itu semua di Jakarta. Itu boleh pakai sampo, boleh pakai sabun wangi, pakai sikat gigi, odol, nggak apa-apa. Yang tidak boleh pakai wangi-wangian kalau sudah lewat mikot, sudah niat, nah itu berarti larangan ihram berlaku. Boleh nggak kain ihram saya dicuci dengan sabun yang wangi? Boleh, nggak ada masalah. Sebelum diniat, jangan ibu sudah lewat mikot, ketumpah makanan dicuci pakai sabun yang wangi, sudah niat.
Ini tidak boleh. Kalau sengaja, kalau tidak sengaja, makanya kan termasuk yang saya bilang kemarin, umumnya travel kita ini, kalau saya berapa kali ya, beberapa travel yang saya bimbing, saya lihat kayaknya standar, kalau masuk ke Mekah dulu, gitu kan, itu biasanya dikasih makanan box di bus kan. Nah makanan box ini seringkali dikasih tisu yang wangi, untuk lap tangan, karena di bus nggak ada cuci tangan gitu kan. Nah ini sudah ihram, udah niat, nggak boleh pakai tisu itu. Kalau tidak sengaja, insya Allah nggak apa-apa, cukup istighfar. Kalau sengaja ya harus sembeli kambing. Ustaz, kalau kita misalnya umrohnya dari Jeddah ya mau ke Mekah, nah pada waktu kita mandi di Jeddahnya untuk umroh itu udah nggak boleh pakai wangian mandinya. Iya, nggak boleh lagi. Nggak boleh. Makanya juga jemaah saya itu kalau sudah masuk ke Mekah, ini ibu-ibu sudah niat nih, sudah ihram. Pas masuk Mekah biasanya kan travel masukkan kita di hotel dulu. Makan malam, itu saya tuntun jemaah saya, ibu-ibu yang dan bapak yang merasa kurang seger boleh mandi, tapi jangan pakai sabun, gak usah pakai sabun, karena sabunnya umumnya wangi, gitu kan. Gak usah pakai sabun, gak usah pakai sampo, yang penting badannya segar, udah masuk ke Masjid Haram, nanti selesai umroh aja, baru mandi gitu. Ini kok kayak motor, kayak motor mobil udah mulai panas. Tadi saya tanya nggak ada yang mau bertanya gitu. Terus terulang lagi tradisi, kalau bertanya nggak pakai mic langsung, kalau pakai mic assalamualaikum dulu. Assalamualaikum tanpa mic juga nggak apa-apa diucap. Iya silakan. Apa diperbaharui? Jadi bukan diperbaharui. Perbaharui itu berarti kan sesuatu yang sudah yang lalu itu berarti kayaknya kesannya salah atau apa itu bukan. Jadi boleh bu, dianjurin haji dan umroh semaksimal mungkin. Bahkan dalam hadis itu dianjurkan dikerjakan secara berkesinambungan. Makanya dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad kan kata Nabi SAW, umroh dan haji yang dikerjakan secara berkesinambungan terus rutin. Ada kesempatan haji lagi, kesempatan umroh lagi, terus dikerjakan, kan itu akan menghilangkan kemiskinan dan kesusahan hidup sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Jadi artinya dianjurkan terus menerus. Atha bin Abi Rabah, seorang ulama tabi'in di Mekah, itu umur beliau 100 tahun, beliau 70 kali haji. Jadi 70 tahun haji terus gitu. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu apa? Waktu dia lagi haji? Kayaknya mati mic-nya bro. Kalau dia sedang berada pas di sekitar masjid Namirah, gitu kan? Kemudian memang bertepatan pada saat itu, boleh saja dia sholat. Tapi bukan secara khusus, ya kan gitu. Karena bagi jemaah haji itu tidak ada hukum mengerjakan sholat id. Ya. Ada lagi?